Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal Starlink ya. Jadi kebetulan penulis berkesempatan untuk mencoba melakukan instalasi Starlink ya. Starlink yang mungkin tipe home dengan apa jenenge? Dengan router versi 2. Jadi routernya Starlink itu ada macam-macam, ada 1, 2, 3, adalah satu lagi mesh. Nah, yang paling nggak enak di versi 2 adalah versi ini tidak ada LAN cardnya, nggak ada colokan LAN card, jadi cuma ada wifi saja. Tapi katanya bisa pakai versi 3, entah beli, tapi belinya di Amerika, entah pak di Indonesia bisa nyampe atau enggak. Tapi yang jelas versi 2 ini tidak dilengkapi dengan LAN card, nggak ada colokan RJ45 nya, jadi hanya bisa lewat wifi. Wifi nya juga termasuk normal, nggak tembus-tembus amat, nggak terlalu tembus tembok ya, jadi masih normal lah. Nah, kita lihat dari penawarannya dulu. Starlink itu ada 2, untuk rumahan dan untuk bisnis. Untuk rumahan ini kebetulan ada diskon early adapter, diskonnya dari 7,8 jadi 4,680 berakhir 10 Juni. Terus biayanya Rp750 per bulan. Klaimnya adalah high speed internet wherever you live. Jadi ini ada residential, roam, boats. Ini yang personalnya ya. Yang bisnis ini ada yang fixed site, land mobility, maritime, aviation, direct to sell gitu ya. Nah, high speed internet desain untuk bisnis ini spesifikasinya 40 sampai 220 plus Mbps download, upload 8 sampai 25 Mbps, latensi 25 sampai 60. Kita ngomong soal data dari informasi resmi saja ya. Priority 40 GB. Mungkin ini ya yang penulis tak dapat. Embul habis. Priority 40 GB. Entah apa maksudnya yang priority. Mobile priority data available by the gigabyte. Embul habis, gak ngerti penulis. Apa artinya priority 40 GB ini ya? 1,1 juta bulan. Priority 1 TB 3 juta. Terus nggak paham apa maksudnya dengan priority itu, yang di priority itu apa gitu ya. Nggak paham penulis ya. Unlimited standar data, public IP. Oh, mungkin dapat public IP ini kan. Network priority. Ini ya mungkin dapat prioritas. Priority support. Mungkin prioritas ini kalau misalnya ada rebutan gitu mungkin maksudnya ya. Jadi kalau ada 1000 orang gitu ya, kalau pakai bisnis maka bisa langsung take over punya yang lain. Sayangnya penulis nggak bisa lihat statusnya dari unit yang penulis coba ya, karena ya nggak pegang akunnya sama sekali, cuma jajal alat itu ya, cuma oleh lihat-lihat gitu dok ya. Ini harga hardware-nya ya, silakan lihat sendiri ya. Flight High Performance
Ini semuanya sebenarnya adalah hanya untuk mendatarkan saja ya, tapi kita bahas ini dulu ya. Untuk datar-datarkan nanti kita teruskan sih. Nah, ini dipasang bisa di mana-mana, no matter how remote gitu ya. Tapi ya sebenarnya remote-nya sendiri, terpencilnya sendiri itu ada batasan-batasannya. Kebetulan penulis ini dapatnya ya Starlink, dapat X-Base, router versi 2, kabel, AC kabel, kemana? Iya itu ya. Yang Ethernet-nya nggak ada, ini bukan. Lalu latensi ya lihat nanti lah ya. Nah ini ya, pemasangan terpencil ini ya. Perhatikan bahwa pemasangan alat ini membutuhkan tempat yang lapang. Jadi ini ya, dari buku manualnya yang cocok untuk tipe model yang penulis pakai, cari tempat yang bebas sama sekali. Jadi ada gedung di sini, ini jaraknya cukup jauh kan, 10 meter atau berapa meter, ini nggak boleh. Ada pohon, ini juga nggak boleh. Butuh benar-benar yang clear view ya. Jadi di sampingnya ini nggak boleh ada tembok, bahkan di samping alatnya ini jarak 30 cm gitu dia nggak mau, harus betul-betul kosong. Jadi minim 1 meter lah gitu ya dari bagian permukaan. Nah apalagi sampai ada yang kayak gini ya, pohon seperti ini, atau kalau dari versi lainnya kayak gini, ini nggak boleh. Nah penulis tadi sudah ukur ini sudutnya adalah 45 derajat, ini sudutnya adalah 30 derajat. Jadi 30 derajat dari alat ini itu nggak boleh sama sekali ada halangan. 30 derajat ke samping itu nggak boleh sama sekali ada halangan, dan ini ke seluruh arah. Jadi dari 360 derajat nggak boleh ada halangan. Nah sekarang kita ke kecepatan. Apakah benar ya klaimnya wah kencang sekali gitu ya, realnya bagaimana? Kalau dari Starlink-nya sendiri memberikan informasi berikut ini ya, untuk berdasarkan langganannya ya. Jadi standar ini yang untuk rumahan, priority ini adalah yang bisnis yang fix ya, atau yang bergerak ya sembola pokoknya ya. Tapi ini kita bisa lihat downloadnya yang standar maksimal 100, yang priority maksimal 220 ya. Jadi kalau orang ngomong sampai 200 itu artinya kalau yang bisnis 40 giga pertama prioritas. Nah uploadnya ini cuma 5 sampai 10, ini 8 sampai 25, latensinya 25 sampai 60, 25 sampai 60. Ini kurang dari 100 milisekund kalau yang lain-lain. Itu tadi yang versi bahasa Inggris. Ini yang versi bahasa Indonesia seperti ini ya. Dihilangkan yang versi lowernya. Bisa dicari sendiri dari link berikut ini ya. Nah, penulis sendiri coba telusuri dari Starlink Map ya. Ini tak terjemahkan mungkin ya. Di daerah penulis untuk download itu adalah 100 sampai 232 Mbps. Untuk upload 23 sampai 40 Mbps. Ya, jadi kita pakai acuan itu. Menggunakan Starlink ini cukup gampang ya. Jadi alatnya
dipasang di sini, sambungkan listrik, maka akan ada proses dari alatnya posisi nekuk kayak gini, jadi tegak, terus bisa muter-muter gitu ya. Jadi ini akan terjadi secara otomatis, dia akan cari yang bisa menangkap satelit sebanyak-banyaknya, tapi ya tentu syarat itu tadi 30 derajat kemiringan di segala arah, harus tidak ada halangan. Karena pernah penulis melakukan yang ada halangan, yang terjadi adalah ini, found a satellite, berusaha join tapi nggak bisa, getting online is taking longer than usual. Jadi harus betul-betul tidak terhalang. Jadi kalau ditaruh di atas permukaan tanah, wis banyak resikonya, nggak bisa. Pohon itu jadi halangan utama. 30 derajat ya, ingat 30 derajat, nggak boleh ada halangan. Nah, untuk matikan di aplikasinya kita bisa ini, Stow Starlink. Kita geser sini, dia akan balik ke posisi siap untuk dibawa. Tapi ini ya artinya tidak bisa dipakai. Jadi penulis cari informasi stow ini susah setengah mati, amit-amit gitu ya. Jadi untuk mematikan pakai ini, begitu dicek seret, alatnya akan nekuk sendiri. Nah, sekarang kita bicara soal kendalanya. Saat menggunakan wifi gampang ya, begitu disetel, kasih SSID, kasih password, ya langsung connect. Nah, yang jadi masalah adalah ini, dengan aplikasi ini Starlinknya sering sekali putus ya, sering sekali putus, kadang disconnect, bahkan kadang offline, padahal wifi-nya selalu connect terus. Kalau pas lagi lancar bagus dia, tapi begitu sudah nggak lancar ya kadang offline, kadang disconnected. Yang sering disconnected saya tapi ya. Sama satu lagi, ini adalah tampilan 3D, jadi HP-nya itu harus HP yang gaming, yang bisa 3D kencang. HP penulis kebetulan ya cuma ala kadarnya ya, Redmi 4A versi biru. Nah itu belas gak kuat, kadang sampai nunggu 1 menit gak metu-metu gara-gara 3D nya ini. Jadi ini animasi ini adalah animasi 3D, bukan sekedar GIF ya. Ini gambarnya bisa muter macam-macam, tapi ini juga yang bikin lambat. Untuk wifi malah jauh lebih lancar daripada koneksi HP ke aplikasi Starlink ke alat Starlinknya. Terus yang kedua adalah soal koneksi. Nah, untuk soal koneksi, penulis tunjukkan dari hasil pengukuran saja.
Jadi hasilnya seperti itu ya, ada yang bagus, ada yang buruk sekali. Nah, itu tergantung dari halaman server yang kita pakai untuk koneksi. Jadi cocoknya untuk aplikasi Starlink ini adalah kalau kita menggunakan website-website yang di Amerika. Kalau kita menggunakan untuk website-website di Indonesia, maka koneksinya kurang begitu maksimal ya, apalagi dibanding dengan provider internet Indonesia. Karena kan kita mau mengakses website Indonesia, kita lari ke atas dulu, dari atas lari ke Amerika, dari Amerika turun lewat bawah ke Indonesia, ya jadinya lebih lama. Kalau untuk soal gaming ya mungkin linknya bisa lebih tinggi, cuma kebetulan pingnya yang penulis dapatkan dari server Indonesia buruk semua. Jadi ya wis lah, itu saja untuk soal Starlink ini. Ya ada menariknya, ada nggak kekurangannya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kebutuhan yang paling sulit dipenuhi itu adalah 30 cm 30 derajat bebas hambatan. Itu yang sangat sulit untuk dipenuhi sembarangan. Karena misal kalau hidupnya di kota, banyak tower-tower, banyak gedung-gedung bertingkat, wah bisa lama. Kalau rumahnya sekitarnya pepohonan, wah bisa lama. Jadi kalau rumahnya dekat bangunan tinggi, wis nggak bisa dah. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.